Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan dalam permasalahan al-aqidah yang dinukil dari seorang imam, yaitu al-Imam Al-Barbahari dalam karangannya yang berjudul Syarh Sunnah. Kita ambil penjelasan dari Syekh Ahmad Yahya An-Najmi dalam kitabnya Irsyadus Sari. Ikhwan sekalian, kita masih di poin mengenai wajibnya mentaati ulil amri, para penguasa kaum muslimin, selama perintah mereka tidak melanggar syariat, yakni tidak melanggar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ada di matannya rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, faminas sunnati luzumul jama'ah faman ragiba ghairal jama'ah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min unuqi wa kana dhallan mudillan. Termasuk akidah adalah kita bersama dengan al-jamaah, menatapi al-jamaah. Siapa yang tidak bersama al-jamaah dan memisahkan diri dari al-jamaah, sungguh ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya, dan dia orang yang sesat lagi menyesatkan. Di Sabtu pekan yang lalu kita sudah jelaskan makna al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah terbagi menjadi dua. Dijelaskan di dalam syurah atau syarah-syarah mengenai kitab Syarh Sunnah. Al-jamaah yang pertama maksudnya adalah yang hendaknya kita bersama al-jamaah, yaitu kita bersama pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin. Al-jamaah makna yang pertama adalah kita bersama kaum muslimin dan para penguasanya, para pemerintahnya. Itu makna yang pertama dari al-jamaah. Kemudian makna al-jamaah yang kedua adalah hendaklah kita bersama di atas kebenaran,
bersama di atas al-haq, bersama di atas mengamalkan al-haq. Ini makna yang kedua dari al-jamaah. Namun Allahu a'lam, yang dimaksud al-jamaah di sini adalah makna yang pertama, sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama kita di dalam syarahkan Syarh Sunnah. Jadi perkataan al-Imam Al-Barbahari, faminas sunnati luzumul jamaah, termasuk dari akidah adalah kita bersama dengan al-jamaah. Makna al-jamaah di sini adalah Allahu a'lam, kaum muslimin bersama pemimpinnya, kaum muslimin bersama pemerintahnya atau ulil amri. Ikhwan sekalian, di pekan yang lalu kita bacakan ayat dan juga hadis yang berkaitan tentang wajibnya mentaati ulil amri, wajibnya mentaati para pemimpin kaum muslimin selama perintah mereka tidak bertentangan dengan Allah dan juga Rasulnya. Di antara ayat yang dibawakan oleh syarih adalah surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Ini adalah dalil tentang wajibnya mentaati penguasa atau pemimpin selama perintahnya tidak menyelisihi Al-Quran dan juga As-Sunnah, selama perintahnya tidak bertentangan dengan Allah dan juga Rasulnya. Ketika perintah penguasa bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sikap kita fala sam'ah wala ta'ah, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Namun bukan berarti kita tidak mendengar dan mentaati kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh bagi kita untuk mencelaknya, bukan berarti boleh bagi kita untuk memberontaknya, bukan boleh bagi kita untuk keluar dari wilayahnya. Itu di antara ayat yang dibawakan oleh pensyarah di sini, Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Kemudian dibawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya katsiratun jiddan. Dan hadis-hadis tentang wajibnya mentaati ulil amri itu sangat banyak sekali. Di antaranya dibawakan sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Di halaman berapa ini? Di halaman 30 di situ. Sabda beliau, man ra'a min amirihi syai'an yaqra'uhu falyasbir alaihi fa innahu man kharaja minal jama'ah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Ketemu? Udah semuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a min amirihi syai'an, siapa saja di antara kalian yang melihat dari penguasanya sesuatu yang ia tidak sukai, falyasbir alaihi, hendaklah dia bersabar terhadap penguasanya, terhadap pemimpinnya. Fa innahu man kharaja minal jama'ah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya siapa yang keluar dari al-jamaah, apa maksud al-jamaah di sini? Kaum muslimin bersama pemimpinnya. Siapa yang keluar dari al-jamaah shibron, satu jengkal saja, lalu ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Yani maknanya dia mati seperti orang-orang jahiliyah yang tidak dikenal, diatur oleh satu orang penguasa. Itu makna mati jahiliyah.
bukan makna mati jahiliyah adalah mati kafir. Namun mati jahiliyah di sini adalah orang-orang jahiliyah dahulunya mereka tidak mau dipimpin oleh satu orang atau tidak mengenal yang namanya al-khalifah. Maka ketika seseorang keluar dari khalifah, dari pemimpin, kalau dia mati, maka matinya keadaannya seperti orang-orang jahiliyah. Namun tidak mesti dia langsung divonis sebagai mati kafir, tidak. Wa fi riwayat yang dibawakan oleh beliau. Kemudian hadis Bukhari dan Muslim juga dibawakan dari Ubadah bin Samit dan seterusnya di sini hadis-hadis tentang wajibnya mentaati penguasa, yaitu pemerintah atau presiden, selama perintah mereka tidak bertentangan dengan Quran dan juga Sunnah. Wa fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dari hadis Al-Fajr Al-Kilab, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Kemudian hadis berikutnya ini yang menunjukkan besarnya wibawa seorang pemimpin dan alangkah rusaknya orang yang ingin memecah belah kaum muslimin dengan membuat tandingan penguasa yang baru. Setelah dibayar, setelah diakui seorang pemimpin, maka tidak boleh lagi ada orang yang mengaku dirinya sebagai pemimpin atau presiden misalkan. Man atakum, siapa saja yang datang kepada kalian di saat itu kalian sedang dipimpin oleh satu orang. Siapa saja yang datang kepada kalian di saat itu kalian sedang dipimpin oleh satu penguasa, lalu orang tersebut ingin memecah belah, ingin merusak persatuan yang ada di tengah-tengah kalian, faqtuluhu, maka bunuhlah orang tersebut, perangilah orang tersebut. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bima'nahu, secara makna. Wa fi hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu alladhi rawahu Al-Imam Ahmad fil Musnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala bihin wa an ya'mura bani Israila an ya'malu bihin wa dzakara al-haditha wa fi akhirih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin amarukum bil jama'ah was-sam'i wat-ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah fa innahu man kharaja minal jama'ah qayyada shibran faqad khala'a riqatal islam min unuqi illa an yuraji'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat, dengan 5 perintah yang hendaknya dia mengamalkan kelima perintah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel dengan 5 perintah yang hendaknya mereka melakukan 5 perintah tersebut. Kemudian sampai di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin. Wa ana amurukum, adapun saya memerintahkan kepada kalian dengan 5 hal. Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan saya terhadap 5 hal tersebut. Amurukum bil jamaah, aku perintahkan wahai kalian untuk al-jamaah, untuk bersatu, untuk bersama. Wasami wa ta'ah, mendengar dan juga mentaati. Yang ini maksudnya mendengar dan mentaati kebijakan penguasa atau pemimpin. Wal hijrah, dan kalian pun diperintahkan untuk hijrah, berjihad juga di jalan Allah. Sesungguhnya man kharaja minal jamaah, siapa yang keluar dari al-jamaah, siapa yang melepaskan dirinya dari al-jamaah,
satu jengkal saja, maka dia telah melepaskan tali Islam yang ada di lehernya sampai dia kembali kepada al-jamaah. Kemudian hadis yang lain di sini disebutkan wa akhraj Ahmad fil Musnad an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man faraqal jamaah shibran khala'a riqatal Islam min unuqi. Siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah satu jengkal saja, maka ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Hadis berikutnya di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man khala'a yadan min ta'ah, siapa yang melepaskan diri tidak mentaati penguasa. Man khala'a yadan min ta'atin, siapa yang melepaskan diri tidak mentaati penguasa, laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu, maka dia nanti akan bertemu dengan Allah di hari kiamat, tidak memiliki alasan di hadapan Allah azza wajalla akan perbuatannya. Wa man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sedangkan dia belum pernah dibaiat, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Siapa yang mati dan dia belum pernah dibaiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis inilah yang banyak dibawakan oleh jamaah-jamaah baiat yang mewajibkan baiat kepada pemimpin-pemimpin mereka, amir-amir mereka, atau yang lebih tepatnya adalah pemimpin-pemimpin bayangan, amir-amir bayangan. Wa man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sedangkan dia belum pernah berbaiat, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Lalu diperkosalah hadis ini dibawakan kepada kelompoknya, seraya mengatakan, wahai kalian, wahai anda belum pernah berbaiat kepada seorang imam, maka apabila engkau mati dalam keadaan kafir. Engkau mati dalam keadaan kafir. Lalu mewajibkan kaum muslimin untuk membaiat amirnya atau pemimpinnya. Padahal yang dimaksud di sini adalah berbaiat kepada Imamul A'zam, seorang imam yang diakui, yang diridhoi oleh seluruh kaum muslimin. Kalau di kita adalah presiden gelarnya. Kemudian hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Wa fi hadits Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu alladhi fi sahihain. Qala Hudzaifah, beliau radhiyallahu anhu pernah berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair sallallahu alaihi wasallam wa kuntu as'aluhu 'anil syarr ma khafata ay yudrikani. Adalah manusia, kata Hudzaifah ibnul Yaman, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, makhafata ayudrikani, karena aku khawatir keburukan itu akan menimpa diriku. Yang dimaksud manusia oleh Hudzaifah di sini adalah para sahabat. Adalah para sahabat, kata Hudzaifah, senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, yakni tentang surga, tentang pahala dan seterusnya yang sifatnya baik-baik, enak-enak. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani. Adapun saya, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan agar saya mewaspadainya, agar saya tidak terkena keburukan tersebut. Makanya dikenal Hudzaifah adalah sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah dikenal dengan sahabat yang banyak menyimpan rahasia-rahasia
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hobi bertanya tentang fitnah, tentang kekacauan, ya, tentang hal-hal yang berbahaya. Tujuannya adalah disebutkan makhafata ayyudrikani, karena saya khawatir terkena keburukan tersebut. Faqultu, Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Wahai Rasulullah, kata Huzaifah, dahulu kami berada di dalam kebodohan, berada di dalam jahiliyah. Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah, dalam kebodohan, wa syarrin, dan keburukan di mana-mana. Faja'ana Allah bihadzal khair, lalu Allah Azza wa Jalla mendatangkan kepada kami nikmat Islam ini. Lalu Allah memberikan kepada kami hidayah di atas Islam ini. Yang sebelumnya, kata Huzaifah, kami berada di masa-masa jahiliyah, masa-masa kebodohan. Maka setelah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, tidak boleh kita mengatakan masa jahiliyah. Tidak diperbolehkan lagi kita mengatakan masa-masa jahiliyah, karena masa jahiliyah telah hilang, telah dihapus dengan diutusnya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengatakan dulu di masa-masa jahiliyah, karena masa jahiliyah sudah dihapus oleh Islam dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini telah dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan hidayah, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka enggak boleh kita mengatakan masa jahiliyah, karena masa jahiliyah telah hilang, telah dihapuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sifat-sifat jahiliyah yang ada pada seseorang itu masih mungkin saja ada. Ya, sifat-sifat jahiliyah itu masih mungkin terjadi, ada pada jiwa seseorang, ada pada kelakuan seseorang. Namun masa jahiliyah telah hilang, telah dihapuskan oleh Islam, telah digantikan oleh cahaya dan hidayah Islam. Namun sifat-sifat jahiliyah ada pada diri seseorang itu tidak menutup kemungkinan masih terjadi. Seperti kisahnya Abu Dzar radhiyallahu anhu yang ketika itu mencela salah seorang ayah dari sahabatnya yang lain, mengatakan ayahmu berkulit hitam. Ini nyinyir. Lalu Nabi mengatakan, inna fika umrul jahiliyah, sesungguhnya wahai engkau Abu Dzar masih tersisa sifat-sifat jahiliyah, masih tersisa kelakuan-kelakuan jahiliyah. Namun masa jahiliyah tidak boleh kita mengucapkannya, tidak boleh kita mengatakannya, karena masa jahiliyah telah berlalu, telah hilang dengan diutusnya Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Huzaifah mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, sesungguhnya kami dahulu berada di masa jahiliyah, yaitu masa kebodohan yang tersebar kerusakan, tersebar kebodohan, tersebar kengawuran. Faja'ana Allah bihadzal khair, lalu Allah Azza wa Jalla mendatangkan kepada kami Islam ini. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, wahai Rasulullah, apakah setelah kami mendapatkan hidayah Islam ini akan ada lagi keburukan, akan ada lagi kekacauan, akan ada lagi kesesatan? Qala na'am. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Setelah nikmat Islam ini nanti akan ada lagi kekacauan, keburukan, kesesatan ini akan ada lagi. Qala wa hal ba'da dzalika syarr min khairin, wahai Rasulullah, apakah setelah keburukan itu, setelah kekacauan itu akan ada lagi kebaikan? Naam, iya. Wa fihi dakhanun, akan tetapi kebaikan itu
telah tercemari, telah terkotori oleh dakhanun, oleh noda-noda. Paham di sini? Pertama kata Hudzaifah, kami dulu di masa jahiliyah itu tidak ada cahaya hidayah sama sekali. Kekufuran, kesyirikan, kebodohan, kemaksiatan merajalela. Lalu Allah mendatangkan Islam dengan diutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, dapat hidayahlah orang-orang yang diberikan hidayah. Setelah kemurnian Islam ini, apakah akan ada lagi keburukan? Setelah keindahan Islam ini, apakah akan ada lagi keburukan? Kata Hudzaifah, na'am, iya, akan ada lagi kekacauan-kekacauan, penyimpangan-penyimpangan, keburukan-keburukan akan ada. Lalu Hudzaifah bertanya apa? Fahal ba'da dzalika syarr min khairin? Apakah setelah keburukan ini akan ada lagi kebaikan? Beliau menjawab, na'am, iya, namun wa fihi dakhan, akan ada di dalam kebaikan itu ada hal-hal yang mencemarinya, sudah ternodai, yakni sudah tercampuri. Qultu wa ma dakhanu? Apa itu dakhannya? Apa yang mencampurinya? Apa yang menodainya? Qala, beliau menjawab, aqwamun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Perhatikan, aqwamun yastannuna bi ghairi sunnati, yang mengotorinya adalah sebuah kaum atau ada manusia-manusia yang mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Mereka menjadikan jalan hidup bukan jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermetode bukan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang menodai kemurnian zaman tersebut. Aqwamun yastannuna bi ghairi sunnati, akan ada manusia yang mengambil sunnah bukan dengan sunnahku, mengambil gaya hidup, mengambil pemikiran, mengambil ibadah, akidah bukan dengan sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadyi, dan mereka menjadikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, ada dari mereka wahai Hudzaifah yang engkau kenali, ada juga yang engkau ingkari. Tercampur tidak ini berarti tercampur. Dari amaliyah mereka, dari amalan mereka ini, yang menjadikan sunnah bukan dengan sunnahku, yang menjadikan petunjuk bukan dengan petunjukku, ada yang engkau kenali, ada yang engkau ingkari. Berarti sudah tercampur, tercemari, sudah lagi tidak murni. Dan kita lihat banyak ibadah kaum muslimin, ta'rifu minhu wa tunkir. Ada yang sesuai dengan sunnah, ada yang tidak, sudah tercampuri. Ya, kita lihat amaliyah sebagian, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ada yang sesuai dengan sunnah, ada yang tidak. Dari amalan itu kata Rasul Hudzaifah, ta'rifu minhu wa tunkir. Ada yang kau kenal, ada yang tidak engkau kenal, ada yang kau ingkari. Kata Nabi, qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarrin? Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada lagi keburukan, akan ada lagi kekacauan, akan ada lagi kesesatan? Qala na'am, iya, du'atun ala abwabi. Apa abwab? Pintu-pintu. Na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha.
Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kebaikan ini akan ada lagi kekacauan, akan ada lagi keburukan? Iya. Du'atun, akan ada para penyeru, para dai-dai ala abwabi jahannam. Mereka berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang mengijabahkannya, siapa yang mengikuti dai-dai tersebut yang berada di pintu-pintu jahannam, maka akan dimasukkan, akan dicemplungkan ke dalam neraka jahannam tersebut. Na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Iya, wahai Huzaifah, akan ada keburukan kembali, yaitu adanya para penyeru, adanya dai-dai ala abwabi jahannam, yang mereka berdiri di pintu jahannam. Siapa yang mengikutinya, siapa yang menurutinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam jahanam tersebut. Sahih, terjadi banyak para penyeru yang menyeru kepada kesesatan, yang menyeru kepada kemaksiatan, yang menurutinya maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan banyak sekali dai-dai yang demikian, para penyeru yang seperti ini, menyeru pada kemaksiatan, menyeru kepada syubhat, menyeru kepada kesyirikan dan juga kebid'ahan, banyak sekali. Qultu, solusi. Fama ta'muruni in adrakani dzalika. Wahai Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kepadaku? Apa yang kau perintahkan kepadaku apabila aku mendapati zaman tersebut? Apabila aku hidup di zaman tersebut? Beliau menjawab, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan juga pemimpin mereka. Tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya, dan penguasanya, dan pemerintahnya. Tetap engkau bersama mereka. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun. Zaifah meminta penjelasan lebih rinci lagi. Kalau sekiranya wahai Rasulullah tidak ada jamaah pada kaum muslimin dan juga tidak ada imam, bagaimana, apa yang aku harus lakukan? Tadi Huzaifah bertanya, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasul kalau aku hidup di zaman itu? Beliau mengatakan talzam jama'atul muslimin, tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin, wa imamahum, dan juga pemimpin mereka. Kalau sekiranya tidak ada jamaah dan tidak ada imam, apa nasihat engkau wahai Rasul? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'udda bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-mautu wa anta 'ala dzalik. Kalau tidak ada jamaah kaum muslimin, yakni tidak ada orang-orang yang kau bersama mereka di atas kebenaran, dan tidak ada juga imam di masa tersebut, fa'tazil tilkal firaq, engkau jauhilah seluruh kelompok-kelompok yang ada. Engkau jauhilah seluruh kelompok-kelompok yang ada, jauhi, jangan ikut sama mereka. Walaupun engkau harus bersembunyi, menggigit sebatang pohon gitu ya, jauhilah mereka, jauhi mereka. Engkau jangan ikut kelompok-kelompok yang ada. Ini kelompok-kelompok yang tidak berdiri di atas kebenaran, jauhi oleh engkau. Walaupun engkau harus menggigit sebatang pohon. Maknanya yakni godaannya sangat kuat, celahannya atau ujiannya sangat kuat. Walaupun kau harus menggigit sebatang pohon, gak apa-apa kau gigit itu, tapi kau jauhi orang-orang itu. Engkau jauhi kelompok-kelompok tersebut sampai Allah mendatangkan kematian kepadamu dan engkau berada tetap di atas kebenaran. Wa anta 'ala dzalik, dan kau dalam keadaan demikian. Baik, ini dalil tentang wajibnya bersama jamaah kaum muslimin dan juga pemimpin mereka. Bersama jamaah kaum muslimin dan juga pemimpin mereka. Itu sebenarnya korelasinya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath. Wa zada fi riwayatil aswad tasma'u wa tuti'.
fa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menambahkan sebuah riwayat dari Al-Aswad, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasma, dengarkan olehmu pemimpinmu, wa tuti', dan taatilah, wa in duriba dhahruk, walaupun kau dipukul, wajib engkau untuk taat dan juga mendengar penguasamu walaupun engkau dipukul. Bahasa kitanya, walaupun pemimpin kita zalim, penumpah darah misalkan, ya, memukul orang-orang yang tidak berhak untuk dipukul, tetap taat, tetap dengar perintahnya. Wa ukhidha maluk, walaupun pemimpinmu mengambil hartamu. Apa bahasa gampang kita? Merampas harta tanpa hak apa? Korup. Tetap taat, tetap dengar. Walaupun pemimpinmu zalim, walaupun pemimpinmu korup, tetap dengar. Jangan engkau keluar dari pemerintahan mereka itu. Tasma wa tuti' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Qala wa kadha fi riwayah Khalid bin Sabi'in inda Tabarani, fa in ra'aita lillahi khalifatan falzamhu wa in duriba dhahruk wa in lam yakun lillahi khalifatan falharb. Kemudian tambahan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, kalau engkau melihat ada khalifah, ada penguasa dalam sebuah negeri yang memimpin sebuah negeri, falzamhu, bersama mereka lah, bersama ia lah, walaupun dia itu zalim. Kalau engkau tidak melihat adanya penguasa, maka falharb, larilah engkau, menjauhlah dari seluruh firqah yang ada. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, ila ghairi dzalik min al-adillah ala wujubi sam'i wa ta'ah, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya untuk mendengar dan mentaati para penguasa, para pemimpin, para pemerintah kita. Idza kanu muslimin, selama mereka statusnya adalah muslim. Selama mereka muslim, selama mereka masih bersyahadat, selama mereka masih sholat, selama mereka masih zakat, maka tetap taat dan tidak boleh untuk keluar dari kekuasaannya. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka fasik, walaupun mereka bermaksiat kepada Allah, tetap wajib bagi kita untuk bersama mereka. Fa innahu la yajuzul khuruj ala imamin yuqimus shalah. Tidak boleh bagi kita untuk merontak, untuk memberontak, untuk keluar dari kekuasaan seorang imam, seorang pemimpin, selama mereka masih sholat, atau mau diluas lagi, selama mereka masih mengurusi waktu-waktu sholat kaum muslimin, selama mereka masih membiarkan, membolehkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat, tetap nggak boleh keluar bersama mereka. Wala yajuzul khuruj alaihi illa ala man wujida indahu kufrun bawahun ma'al kharij fihi min Allahi burhan. Tidak boleh kita untuk berontak, tidak boleh kita untuk keluar, ngambek dari kekuasaannya, kabur, tidak boleh. Kecuali kalau kita melihat pada penguasa kita ada kekufuran yang jelas, ada kekufuran yang nyata, yang syariat menilai perbuatan tersebut, ucapan tersebut, keyakinan tersebut adalah kekufuran. Paham? Selama masih muslim, maka tidak boleh kita untuk berontak. Tidak boleh kita untuk keluar dari kekuasaannya, melepas baiat kita, nggak boleh. Selama mereka masih muslim, pemimpin kita, walaupun mereka zalim, walaupun mereka zalim, walaupun mereka fasik, tetap kita bersama mereka. Dari perintah-perintahnya yang sesuai dengan syariat, ikuti, dengar. Dari perintah-perintah yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak dengar dan tidak kita kerjakan. Namun bukan berarti boleh bagi kita untuk mencela pemimpin kita. Kalau ingin memberikan nasihat, berikanlah nasihat sesuai ajaran atau prosedur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bukan dengan cara mencela di mimbar, bukan dengan cara misalkan mendemo dan yang lainnya dengan alasan-alasan yang lebih lemah dari sarang laba-laba, seperti perkataan mereka, negeri ini negeri konstitusi,
demonstrasi dibenarkan. Itu adalah cara rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Maka diperbolehkan bagi kita untuk berdemonstrasi, karena itu bukan termasuk mencela pemimpin dengan alasan tadi. Maka kita katakan bahwasanya sarana itu tujuan tidak membenarkan seluruh sarana yang ada. Tujuannya adalah menasihati pemimpin, tapi sarananya adalah sarana yang harus dibenarkan oleh Islam. Tujuannya adalah memperbaiki penguasa. Maka dengan jalan apa saja dibenarkan, terserah. Ini tidak tepat, tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana? Demonstrasi. Demonstrasi boleh, karena ini di Indonesia, bukan di Arab Saudi. Kalau di Indonesia, negaranya apa tadi? Demokrasi, konstitusi. Maka cara rakyat untuk menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi, maka ini diperbolehkan kata mereka. Dengan alasan ingin memberikan nasihat, ingin merubah penguasa, maka tetap tidak diperbolehkan. Ingin memberikan nasihat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Bagaimana caranya? Berhadapan, empat mata, sembunyi-sembunyi, dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang indah, bukan dengan mencela, bukan dengan nada-nada yang menyindir dan seterusnya. Kecuali kita melihat kekufuran yang ada pada penguasa dan perbuatannya, ucapannya, keyakinannya betul-betul itu dinilai kufur oleh syariat, maka boleh bagi kita untuk berontak. Perhatikan. Wa aidon, ada perincian. Anau la yanbaghi al-khuruj illa idza kana lil muslimin quwwatun yastati'una biha munawat al-hakim. Fa hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan. Namun demikian, kata penulis Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, tidak selayaknya kita berontak terhadap penguasa yang melakukan kekufuran. Tidak selayaknya kita berontak terhadap penguasa, pemimpin yang melakukan kekufuran. Tidak serta-merta kita boleh berontak terhadap penguasa yang melakukan kekufuran, kecuali idza kana lil muslimina quwwatun, kecuali kaum muslimin memiliki kesiapan, memiliki kekuatan, memiliki persiapan yang matang, yang dengan dia bisa mengganti pemimpin yang ada, yang dengan dia bisa mengganti penguasa yang ada. Harus memiliki apa di sini disebutkan? Kekuatan untuk mengganti, melengsarkan pemimpin yang telah melakukan kekufuran yang jelas, kekufuran yang nyata. Yakni syariat menilai perbuatannya adalah kufur, syariat menilai ucapannya adalah kufur, syariat menilai keyakinannya adalah kufur. Selain tegakkan hujjah, diberitahukan, dinasihati, masih tetap berkeras, masih tetap dia ketot, tidak merubah pendapatnya, tidak merubah keyakinannya, tidak merubah ucapannya, maka boleh saat itu bagi kaum muslimin untuk berontak. Namun perlu diperhatikan, berontaknya kita kepada penguasa, pertama di sini disebutkan punya kekuatan atau tidak untuk melawan penguasa ini. Karena kita mengetahui penguasa memiliki bala tentara aparat yang sangat kuat sekali dan terlatih. Ketika kita berontak, pemimpinnya sudah melakukan kekafiran, kita berontak. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki persiapan, maka madorotnya, bahayanya lebih besar daripada maslahatnya. Maka akan banyak darah tertumpah dari kalangan masyarakat kaum muslimin ini, akan terbunuh banyak oleh penguasa dikarenakan rakyat ingin melengsarkan penguasa yang telah kufur ini. Tidak dibenarkan kita berontak kepada penguasa yang kufur, yang kafir, setelah tentunya ditegakkan hujjah dan seterusnya, melainkan memiliki kekuatan. Kemudian disebutkan di antara oleh para ulama yang lain, mana lebih besar antara maslahat dan madaratnya kita berontak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, sudah adakah orang yang menggantikan penguasa tersebut? Siapa kandidat setelahnya? Setelah kita memenangkan pemimpin yang ada ini, kita lengserkan dikarenakan melakukan kekufuran.
Sudah ada belum kandidat yang barunya? Itu diantara penjelasan yang disebutkan oleh para ulama kita, di antara Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala pernah kita nukilkan. Nah, ini maka kalau kita di Indonesia, alhamdulillah pemimpin kita masih muslim, masih sholat, memudahkan kita dalam penegakan rukun-rukun Islam yang 7 atau 8 rukun Islam yang 5. Adapun kekurangan yang ada pada mereka manusia, sebagaimana juga kita sebagai rakyat memiliki kekurangan, memiliki kekhilafan. Ya, pemimpin kita manusia, sama seperti rakyatnya pun manusia, bisa berbuat kesalahan, bisa melakukan kekhilafan, sama juga dengan penguasa kita. Selama mereka masih muslim, wajib kita untuk mentaatinya dan mendengarnya, selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kita ingin memberikan nasihat, berikanlah nasihat-nasihat yang baik dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jangan di Facebook, jangan di status media sosial kita. Ya, dengan mengumbar kebijakan penguasa yang dikatakan menyusahkan rakyat lah, menyulitkan orang-orang miskin lah, dan seterusnya. Ini adalah kelakuan-kelakuan dari banci-banci khawarij. Dari banci-banci khawarij yang hobi mengkritisi kebijakan penguasa di media-media sosial mereka, yang hobi untuk mengkritisi penguasa di kajian-kajian mereka, yang hobi untuk mengkritisi penguasa di perkumpulan mereka. Sungguh demi Allah, ini bukan jalan as-salafus saleh, walaupun sebagian mereka mengaku sebagai pengikut salaf. Ini tidak dibenarkan hal-hal yang seperti ini. Wa qad ajma'a ahlul ilmi min ahli sunnah wal jamaah mutabi'il athar ala annahu la yajuz al khuruj ala ulatil amri muslimin sawa'un kanu ahla adlin aw jawrin wa qad haka ba'dul ulama'i ijma'a ahli sunnah ala dhalik. Telah sepakat konsensus para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti dalil, bahwasanya mereka bersepakat tidak boleh kita untuk berontak, tidak boleh kita untuk memberontak para penguasa kaum muslimin kepada para penguasa kaum muslimin, nggak boleh berontak. Sawaun kanu ahla adlin au jawrin, sama saja apakah penguasanya itu baik atau penguasanya itu jahat, tetap tidak dibolehkan untuk berontak. Kalau penguasanya jahat saja kita tidak boleh berontak, apalagi kalau penguasanya baik, lebih lagi dilarang kita untuk berontak. Sawaun kanu ahla adlin au jawrin, tetap sama saja. Kita tidak boleh memberontak kepada penguasa, tidak boleh mencela mereka, tidak boleh menyinyir mereka, tidak boleh mempermalukan mereka di hadapan umum. Baik penguasa itu dari kalangan orang soleh atau penguasa tersebut dari kalangan orang toleh atau orang yang jahat. Disebutkan di sini, dinukil tentang ijma para ulama kita tidak bolehnya berontak. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, ketika mensyarah hadis Hudzaifah Ibnu Yaman yang tadi kita bacakan, wa qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, fihi hujjatun, di hadis Hudzaifah terdapat dalil bagi sekumpulan serombongan para ahli fikih, serombongan para fuqaha, mengenai wajibnya untuk bersama jamaah kaum muslimin, bersama jamaah kaum muslimin, dan meninggalkan, dilarangnya kita berontak kepada para penguasa yang jahat, kepada para penguasa yang zalim, kepada para penguasa yang korup, nggak boleh kita berontak. Li'anna wasafa ta'ifa al-akhirah bi annahum du'atun 'ala abwabi jahannam wa lam yaqul fihim ta'rifu minhum wa tunkir kama qala lil awwalin wa hum la yakununa kadzalika illa wa hum 'ala ghairi haqqin wa amru ma'a dzalika biluzumil jamaah. Taib, ini adalah nukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang ijma, kesepakatan para ulama, mereka semuanya tidak diperbolehkan kita untuk berontak kepada penguasa yang ada. Tidak dibolehkan kita untuk berontak kepada penguasa yang ada.
2019 ganti presiden yang baru. Termasuk ya, ini termasuk dari kelakuan orang-orang yang tidak menyukai para penguasa yang ada. 2019 ganti presiden. Iya benar, 2019 ganti presiden. Betul tidak? Pergantian presiden kan betul waktu itu? Benar nggak? Benar. Tapi yang ada bisa lanjut lagi atau bisa tergantikan. Waktunya 2011 ganti presiden. Tapi kalau yang dia masuk ganti, yang ada yang diganti udah. Jangan yang ini lagi sudah. Diganti aja yang lain. Kalau ini seperti ini A, B, C, D kinerjanya demikian dan demikian, itu adalah kelakuan dari banci-bancinya Khawarij. Kemudian ukhtalifa fi hadzal amr wa fil jamaah wa qala qawm huwa lil wujub wal jamaah aswadul azam. Qultu wa man qala khilafa dzalika fa inna qad akhadha bil qawl mubtadi'ah. Kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, beliau mengatakan siapa yang menyelisihi ijma ini tentang tidak bolehnya berontak terhadap penguasa kaum muslimin, baik dia orang baik atau orang jahat, siapa yang nggak sesuai dengan ijma ini, menyelisihi ijma ini, maka dia telah masuk terhadap perkataannya ahlul bid'ah. Dia telah ikut terhadap rombongan ahlul bid'ah. Ketemu nggak di situ? Ada halaman? 34 paling bawah. Kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, siapa yang menyelisihi ijma ini, tidak setuju, boleh berontak. Selama pemimpinnya buruk, jahat, boleh berontak. Maka dia telah mengambil pendapatnya ahlul bid'ah. Mengambil pendapatnya ahlul bid'ah. Boleh berontak. Bahasa mereka, iya wajib kita mentaati pemimpin. Tapi pemimpin yang bagaimana dulu? Kalau pemimpin yang menerapkan Quran dan Sunnah, wajib kita mentaatinya. Tapi kalau pemimpin tidak menerapkan Quran dan Sunnah, maka tidak wajib kita untuk mentaatinya. Itu merupakan perkataan ahlul bid'ah. Itu merupakan perkataan ahlul bid'ah. Karena dengan jelas kata di dalam hadis Hudzaifah, nanti akan ada aqwamun yastanuna bi ghairi sunnati. Akan ada masyarakat atau orang-orang yang mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Ada yang mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Tapi kewajiban apa kita apa? Tasma wa tuti, dengar dan taati. Penguasa kita tidak murni memang mengambil hukum dari syariat Islam, tidak murni. Paham tidak? Tidak murni mereka berhukum dengan hukum Islam, enggak murni. Di sebagian-sebagiannya ada yang sesuai dengan syariat Islam, tapi tidak murni. Namun bukan berarti pemimpin kita itu fasik, bukan berarti pemimpin kita itu kafir, atau bukan berarti lebih luas lagi Indonesia bukan negara Islam. Jelas Indonesia adalah negara Islam, karena di antara ciri negara Islam adalah kumandang azan ada di mana-mana. Ditegakkan Idul Fitri dan Idul Adha, itu ciri negara Islam. Ciri negara Islam lagi, mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Sudah. Wah, pemimpinnya kan tidak menggunakan Quran dan Sunnah dalam sistem pemerintahannya. Maka pemimpin yang seperti ini kafir atau tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita untuk mentaatinya. Itu kan hujjah atau dalil sebagian orang-orang yang tidak menyukai para penguasa. Kemudian karena sesungguhnya tidaklah mengatakan demikian, ya ini bolehnya berontak, kecuali Khawarij dan juga Mu'tazilah. Bahkan seluruh firqah di dalam menyikapi penguasa berbeda dengan ahlu sunnah. Seluruh firqah, ya, di dalam menyikapi para penguasa berbeda dengan ahlu sunnah. Seluruh firqah itu hobi, bahkan boleh bagi mereka untuk mencela penguasa yang ada. Walaupun yang katanya tazkiyatun nufus, walaupun yang katanya kajian-kajian adalah melembutkan hati, zikir bersama untuk melembutkan hati, tapi kalau berhadapan dengan penguasa, lisannya itu tajam, pedas. Walaupun katanya mereka adalah orang-orang tasawuf, orang-orang yang katanya sufi, yang hobinya membenahi diri, membenahi jiwa, membenahi hati. Tapi ketika melihat kebijakan penguasa,
ketika memandang pemimpin yang ada, bagaimana kelakuan mereka? Nomor satu, demonstrasi ada hadir di situ. Ada nggak mereka hadir? Hadir di situ mereka. Kajian-kajian mereka ada aja nyindir-nyindir penguasanya. Walaupun mereka mengadakan kajian katanya tazkiyatun nufus, mensucikan hati, membersihkan hati. Kita bicara lemah lembut, menghormati yang muda, menghargai yang tua, sama hewan kita harus seperti itulah. Tapi lihat ketika mereka melihat dari penguasanya ada hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, bagaimana lisannya itu tajam. Berbeda dengan ahlu sunnah. Berbeda dengan ahlu sunnah. Maka seluruh firqah bahkan berbeda dengan kita di dalam menyikapi keburukan atau kefasikan atau kemaksiatan para penguasa. Berkata Syekh Ahmad An-Najmi, wa kulluhum yarona tahrimal khuruj. Amma ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengambil dalil-dalil ini, yaitu tidak bolehnya berontak kepada penguasa. Tidak boleh berontak kepada penguasa. Ahlu sunnah mengambil dalil ini. Dan semuanya mereka mengharamkan berontak. Ahlu sunnah mereka mengharamkan untuk berontak kepada penguasa. Sawa'un kana bil fi'li au bil kalimah. Perhatikan, itu garis bawahi. Sama aja, kita dilarang berontak baik dengan perbuatan, dengan tindakan atau dengan perkataan. Karena berontak itu ada 3 jenisnya. Ada yang berontak itu dengan tindakan ikut terjun turun. Ikut apa dia? Ikut terjun turun ke jalan, berontak dengan kelakuan, dengan perbuatannya. Ada yang dengan cuma kata-kata saja, tapi dia nggak ikut turun. Dengan kata-kata saja, tapi dia nggak ikut turun ke jalan. Jadi dia memotivasi masyarakat. Dia memotivasi kaum muslimin untuk berontak kepada penguasanya. Itu juga dihitung sebagai bentuk pemberontakan. Walaupun dengan ucapan, tapi dia tidak ikut turun ke jalan. Yang ketiga dengan apa? Dengan keyakinan boleh berontak, tapi nggak diucapkan dan dia juga tidak ikut turun. Keyakinan dia sama, itu juga bentuk pemberontakan pada orang itu. Jadi ada yang berontak itu langsung turun dengan tindakan langsung membunuh, langsung ikut dalam menggempur rumahnya Utsman bin Affan, langsung dia ikut sama-sama, digempur rumah itu, dikepung, memberontak itu. Dengan apa ini? Dengan tindakan langsung ikut terjun, turun ke jalan. Wah, turunkan, lengserkan, nggak benar, turun, ikut. Ada yang kedua, hanya dengan ucapan kata-kata saja, tapi dia nggak ikut turun ke jalan. Tapi dia tidak ikut turun ke jalan, cuma dengan motivasi saja. Maka itu juga kena larangan kita atau masuk dalam kategori memberontak dengan kata-kata. Nah, menyindir, iya itu dengan kata-kata, tapi nggak ikut dia. Ya, dia dengan kata-kata saja. Iya, benar tuh pemimpinnya gini, maka turunkan, apa nggak benar, nggak bagus, ganti dengan yang baru. Tapi dia nggak ikut turun ke jalan, dia nggak ikut. Itu juga ucapannya bentuk pemberontakan kepada penguasa. Apalagi kalau dikatakan oleh tokoh, walaupun dia nggak ikut ke jalan, hanya dengan ucapan saja itu kena sebagai pemberontakan. Makanya disebutkan sawa'un kana bil fi'li awil kalimah. Sama aja, ahlu sunnah mereka melarang berontak baik dengan tindakan atau dengan ucapan. Baik dengan tindakan atau dengan ucapan, nggak boleh. Gitu kita lagi ngobrol sama teman kita, sama perkumpulan kita ngobrol. Oh iya sih, emang harus ganti aja. Masa bensin nggak pernah turun, naik terus? Itu kan mengompori orang. Masa bensin naik terus, udah corona, bensin naik, duitnya cuma ngebangun sana, ngebangun di sini, udah ganti aja, nggak bagus. Nah itu kan dengan apa itu?
Dengan kata-kata itu termasuk ke dalam pemberontakan. Kenapa? Karena kata-kata itu menjadi sebab seseorang memberontak dengan tindakan. Awalnya dari kata-kata, itu menjadi sebab orang memberontak dengan tindakan. Mungkin awalnya nggak niat juga itu pelakunya, cuma ngomong-ngomong aja karena keseringan nyinyir penguasa, keseringan nyindir penguasa, akhirnya terbawa juga ikut dia di dalam memberontak dengan tindakan, ikut turun ke jalan lama-lama. Atau ucapannya ini menjadi sebab seseorang merontak kepada penguasa itu. Itu sama, itu dilarang oleh ahlu sunnah. Li'annal kalimata tusabbibu al-khuruja al-fi'liyah. Karena kata-kata itu menjadi sebab pemberontakan dengan kata-kata itu menjadi sebab pemberontakan dengan tindakan dengan perbuatan. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, kalau mengeluh misalkan harga-harga naik, tapi hanya sampai di situ, Ustaz. Kita tidak menyalahkan pemimpin. Sekarang kalau dipasarkan, ini minyak kelapa lagi naik, ini mau naik-naik terus. Tapi semua Wallahu alam, kan karena tuh innamal a'malu binniyat. Cuma kok naik-naik semua ini. Ya itu sifatnya spontan, itu sudah nggak ada hubungannya dia kebencian ini pemerintahnya sih. Nah itu baru kan. Nah ini sih sistemnya sih benar, menyusahkan rakyat. Nah kalau sudah ini naik semua nih menyusahkan rakyat, itu yang dimaksud siapa? Siapa sih yang bisa menyusahkan rakyat? Yang mereka maksud penguasa. Inilah yang dilarang. Kita orang daerah nyari gas nih susah, tolong dong pemerintah gini. Kenapa sih susah kita nyari gas yang 3 kilo misalnya? Pemerintah sih nggak menyalurkan dengan tuh. Tahu dari mana? Pemerintah nggak nyalurin ke sana tuh tahu dari mana? Bapak belinya pas banyak acara, maka gas di warung-warung habis sudah. Kok penguasa sih tidak menyalurkan? Begitu urusannya. Nah ini baru yang dilarang. Jangan. Kalau cuma barang-barang minyak lagi naik nih, telur lagi pada naik. Ya, memang kenyataannya sedang naik minyak goreng, telur memang sedang. Nah itu sudah sebatas di situ. Tapi kalau di bawah, mana sih ini pemerintah setiap tahun kok minyak naik, telur naik. Gantilah dengan yang baru. Nah apalagi gantilah dengan yang baru. Ganti dengan yang baru lebih mahal. Gantilah dengan yang baru lebih mahal. Seperti itulah manusia. Nah seperti itu sudah. Ganti dengan yang baru itu bukan berarti masalah-masalah yang ada akan clear, akan hilang. Bisa jadi malah justru lebih parah. Dan ini pernah terjadi. Saya nggak mau bahas panjang lebar. Pernah terjadi di negeri ini. Penguasa yang ada ketika itu ganti agar lebih baik, akhirnya terang-terangan sudah. Benar nggak? Di sini saya masih SD, belum terlalu bisa meneliti. Tinggal liatin aja sekarang di YouTube-nya. Penguasa itu ketika yang ada itu justru lebih stabil, dengan segala kekurangannya lah. Tapi rakyat itu stabil, aman. Ganti yang mungkin di zaman beliau rahimahullah itu nggak terlalu parah, diganti justru maka justru makin lebih pas. Seperti korupsi akhirnya yang tadinya cuma di satu tempat melebar meluaskan, akhirnya sampai sekarang ada nggak korupsi? Ada tetap. Nah, lebih banyak, lebih terang-terangan lagi, lebih santai lagi. Keluar dari penjara kayak menang habis Piala Dunia gaya-gayanya. Tawa-tawa, senang-senang. Itu penjahat ya kan? Bukan berarti diganti pemimpin itu bisa merubah atau menghilangkan kemungkaran yang pernah ada di pemimpin sebelumnya, bukan. Kita itu ketimpa musibah gara-gara apa? Gara-gara kelakuan kita sendiri. Kita nih ketimpa musibah, kesulitan apa? Gara-gara kelakuan kita udah. Bukan gara-gara siapa? Penguasanya, bukan. Gara-gara kelakuan kita. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah menimpa kita ini, melainkan karena ulah tangan kita sendiri, karena dosa kita sendiri. Dan Allah memaafkan dari dosa-dosa kita itu banyak, yang lain sebenarnya dimaafkan. Bukan disalahkan penguasanya. Kalau rakyatnya zalim, ya pemimpinnya juga
zolim. Kalau rakyatnya hobi bolos, maka pemimpinnya juga seperti itu. Kalau rakyatnya hobi korupsi, apa sama juga dengan penguasanya. Jadi diganti itu bukan justru merubah keadaan. Bukan justru ingin mengganti keadaan dengan sebelumnya lebih baik, enggak, belum tentu. Bisa jadi wallahu alam lebih parah. Atau di awal-awal saja stabil, lama-lama parah. Ya, kalau misalnya sekedar spontanitas, iya nih lagi mahal, lagi naik-naik, ya memang kenyataan seperti itu enggak apa-apa lah. Lain kalau dikait-kaitkan. Kamu sih kemarin milih nomor 2, kamu sih kemarin milih nomor 1 misalkan. Salah milih sih. Jadi begini nih. Jadi pada mahal. Nah, inilah yang tidak dibenarkan. Itu bentuk mencela penguasa kita yang dilarang oleh Islam. Wallahu alam. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak. Kalau bentuk mengeluh itu, kita mengeluh dengan keadaan yang ada, termasuk kita tidak menyalahkan pemerintah, cuma mengeluh dan ya tentu terus sebagai masyarakat berharap ya harga stabil turun kan kita bisa, tapi kita tidak menyalahkan pemerintah. Ya. Kita mengeluh lah, berarti ya boleh disampaikan. Disampaikan kepada penguasa boleh dengan jalan yang benar. Boleh. Iya, kita sampaikan misalkan dari problem kita di bawah, kita sampaikan kepada penguasa boleh nggak apa-apa. Tapi dengan cara-cara yang benar. Kita datang ke istana negara kah, bicara Pak tolong ini dirapin sedikit dong. Agar kok harga jadi gini. Boleh aja nggak apa-apa dengan cara-cara yang benar, tapi bukan diumbar di medsos, bukan diumbar di majelis-majelis seperti ini, di tulisan-tulisan, bukan seperti itu. Kalau kita punya unek-unek ya disampaikan langsung kepada penguasa. Boleh nggak apa-apa demikian disampaikan langsung kepada penguasa, Pak ini seperti ini. Terus nanya kita solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Dia nanya ke kita solusinya bagaimana? Saya udah pusing Pak, saya nggak ngerti. Solusinya bagaimana? Kita bilang ganti jawab dengan yang lain Pak. Nah sama aja berarti. Oh iya, kita seperti itulah intinya kalau yang menyampaikan aspirasi dengan cara yang dibenarkan oleh syar'i gitu. Toib ya, adapun keadaan ya seperti itulah hidup. Kadang susah banget, kadang susah sekali. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Bagaimana yang pemerintah dan yang punya kuasa punya wewenang memerintahkan terhadap itu yang ada. Karena kebanyakan kejadian di masyarakat terutama pemimpin juga sendiri yang mendemo, ini baru turun tangan. Jadi yang kita kan karena pemerintah kan melarang, tapi di Indonesia ini malah menjamu. Iya, Toib ini diantara 10 hak yang wajib diberikan bagi penguasa kepada rakyatnya, yaitu himayatuddin. Termasuk hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh penguasa ada 10 disebutkan oleh para ulama tentang sultan, tentang kekuasaan, tentang kepemerintahan ada 10. Saya sebutkan satu saja berkaitan dengan pertanyaan. Di antara hak yang wajib ditunaikan oleh penguasa adalah himayatuddin. Para penguasa itu wajib untuk menjaga agama kaum muslimin, wajib bagi mereka. Ketika mereka tidak menjaga agama kaum muslimin, maka dia berdosa. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekuatan, maka dia bisa merubah kemungkaran yang ada pada agama dengan kekuatannya, dengan tangannya. Ini diantara hak yang wajib ditunaikan oleh para penguasa terhadap rakyatnya, adalah menjaga agama. Oleh karena itu, kewajiban penguasa membereskan, merapihkan firqah-firqah sesat, merapihkan para tukang sihir, memenggal para kepala tukang-tukang dukun, itu kewajiban penguasa.
Termasuk tokoh-tokoh ahlul bid'ah itu yang wajib mengeksekusi adalah penguasa. Karena itu kewajiban mereka menjaga agama kaum muslimin. Sebagaimana para khalifah terdahulu dipenggal, disembelih. Tokoh-tokoh ahlul bid'ah itu banyak yang disembelih. Ja'ad bin Dirham disembelih oleh penguasa ketika itu. Kewajiban penguasa memang merapikan, menjaga agama rakyatnya. Maka yang bertugas mengurusi firqah-firqah, ada ajaran-ajaran sesat, aliran-aliran sesat, penguasa ini yang memiliki andil untuk mengeksekusi. Ada nabi palsu, ini yang membunuh siapa? Penguasa, wajib dia untuk menjaga agama kaum muslimin. Itu kewajiban dia dan hak rakyat untuk dijaga agamanya. Tukang-tukang sihir, apalagi tahun baru begini, banyak tukang sihir, banyak dukun-dukun. Banyak kahin, tukang dukun yang meramal akan terjadi di tahun 2022 akan ada artis meninggal dunia. Pasti ada yang mati. Benar gak? Ya pasti ada aja 1-2 yang mati. Benar gak? Kita juga jadi orang Islam yang goblok-goblok amat gitu sih. Akan terjadi bencana di tahun 2022. Ya iyalah. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi bencana. Nah itu kewajiban penguasa untuk memenggal leher mereka itu. Untuk memenggal leher para tukang ramal ini. Ngeramal yang besar-besar, akhirnya dirinya sendiri mati duluan. Kan ada ibu-ibu tuh meramal gini, dia mati duluan. Dia nggak tahu tanggal matinya. Tapi dia berusaha, wah nanti artis akan meninggal, gini ada kecelakaan dan lain-lain. Dirinya sendiri mati, nggak ketahuan, mati akhirnya dia. Harusnya kalau tahu yang goib, dirinya aja dulu. Wah saya ini meninggal 3 bulan lagi tuh. Saya harus A, B, C, D dan E. Ibu-ibu lagi, mati dia. Muslim dia. Ada yang kafir ada, yang duluan. Ada yang baru-baru Muslim. Muslim kan dia itu. Siapa namanya? Meninggal, dia mati, sudah meninggal kan dia? Mati. Nah ini kewajiban penguasa untuk merapi membereskan mereka ini dari firqah-firqah sesat, khawarij dan lain-lain. Seperti Ali bin Abi Thalib memerangi firqah khawarij, Abu Bakar memerangi nabi-nabi palsu, orang-orang yang menantang bayar zakat diperangi oleh siapa? Oleh Abu Bakar, penguasa itu. Kewajiban mereka menjaga agama masyarakatnya. Tangkep-tangkepin nih ahlul bid'ah itu, ditangkep-tangkepin. Makanya yang lebih layak untuk ditangkap itu bukan pelaku kriminal, tapi pelaku kebid'ahan itu yang lebih layak untuk ditangkap oleh para penguasa. Sekarang negeri kita tidak sebegitunya memperhatikan hal yang demikian. Bagaimana sikap kita? Apa kita berontak ngasih tahu, Pak gini dong, gitu dong? Bagaimana sikap kita? Sikap kita pertama memberikan nasihat kepada siapa? Penguasa. Melalui jalan yang benar seperti MUI, kita masukkan ke MUI. MUI tolong sampaikan ke penguasa. Dan MUI saya kira mungkin beberapa kali menyampaikan hal-hal yang demikian. Karena MUI punya wewenang nggak negara kita? Punya wewenang kan kita sampaikan ke MUI. Nah, agar MUI ini menyampaikan kepada penguasa. Kalau diterima alhamdulillah oleh penguasa. Kalau tidak, yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan nasihat. Sudah, tidak bisa memaksakan. Dilarang juga kita untuk main hakim sendiri, laporin MUI. Masyarakat lihat ajaran sesat, wah ini enggak maulidan, wah ini enggak yasinan, katanya sesatkan, ini enggak tahlilan. Jangan main hakim sendiri. Lapor ke siapa? Lapor ke MUI. Nanti MUI akan meneliti, mempelajari, dipanggil mungkin orangnya. Seperti itu. Kalau ada ajaran-ajaran yang dicurigai sesat misalkan, jangan main hakim sendiri. Misalkan ada masjid Ahmadiyah di Taas misalkan tuh. Beneran bukan misalkan. Di Taas ada masjid Ahmadiyah tuh di Taas. Bukan berarti kita main hakim sendiri, dibakar sendiri, dihancurin sendiri, tapi melapor ke MUI, ke pihak kepolisian. Pak, ini meresahkan masyarakat. Masa dia mengakui ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW? Tolong dibekukan yang seperti ini. Atau kita lapor kemana? Ke MUI sebagai perwakilan masalah agama di negeri kita. MUI tolong nih tindak. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak karena kemarahan masyarakat. Sudah cuma seperti itu saja.
Ya lain kalau penguasanya memang peduli, ya ini memang sudah paham, mengerti, nanti dia yang akan langsung bertindak, langsung turun ke bawah, langsung memerintahkan wakil-wakilnya untuk membekukan ajaran-ajaran yang demikian. Namun kalau mereka tidak seperti itu, kita memberikan masukan yang baik kepada jalur-jalur yang dibenarkan seperti MUI, atau kita langsung bicara sama penguasa, Pak ini tanggung jawab jaga agama muslimin, Bapak akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Dalam kekuasaan Bapak ada orang-orang yang seperti ini, akan ada nabi-nabi palsu sepertinya yang kufur, ini wajib untuk dibunuh palanya, dipenggal lehernya. Bapak diam saja, nanti Bapak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kalimat demikian menggetarkan hatinya. Dia panggil para ulamanya, misalkan dia panggil nih, dia sidang, dia rapat, bagaimana urusan orang ini nih, dalam cara pandangan syar'i. Dia minta dalil-dalil seperti apa, mereka para ulamanya menasihati, bunuh sama dia. Diapain? Dipenggallah nabi palsu. Sebenarnya demikian seharusnya. Ya Allah a'lam. Jadi jangan main hakim sendiri, dan jangan ngambek sendiri marah-marah kepada penguasa. Wah, penguasanya nggak peduli Islam. Cuma gara-gara kasus itu aja kok dibilang tidak peduli Islam. Padahal banyak ajaran Islam yang lain yang dijaga oleh penguasa kita, yang difasilitasi oleh penguasa kita. Itu nggak dilihat. Jangan lihat cuma kesalahan beberapa tempat saja. Oh enggak, penguasanya sini. Orang seperti itu dibiarin aja, nggak benar. Ganti penguasa, sedikit-sedikit ganti penguasanya, sedikit-sedikit ganti penguasanya. Dia pikir dengan mengganti penguasa itu akan selesai, akan lebih baik. Ya sama kayak partai-partai yang masuk di MPR, DPR, yang katanya membawa Islam, katanya ingin merubah, katanya ingin menasihati mereka. Yang ada ke bawah dia di situ, yang ada terbawa mereka di situ. Ketika membawakan ayat Quran, mereka akan mengatakan apa? Di MPR kita bawa ayat Quran ini partai Islam katanya Islam. Dibawakan ayat Al-Quran di majelis itu. Apa kata mereka? Hei, ini bukan di Arab Saudi. Kita ini sistemnya demokrasi. Lihat, pasti digituin nggak? Digituin apa-apaan Al-Quran. Di sini bukan negara Islam. Lihat bagaimana kita mau merubah di situ. Kalau mereka seperti itu, husnuzan mereka seperti itulah, taruhlah. Tapi apakah ada perubahan selama mereka bikin partai ini sampai sekarang? Ada perubahan nggak? Tidak, tetap aja negara seperti ini berjalan seperti ini sudah. Yang ada mereka berubah. Yang ada mereka yang duduk di situ berubah. Tadinya awalnya jenggotan, lama-lama sedikit demi sedikit lama-lama habis. Celananya yang tadinya di atas mata kaki, lama-lama turun, ya clubbing, ya diskotik, udah ikut-ikutan. Bahkan dari partai yang katanya Islam terkena kasus bersama seorang perempuan. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Terkena kasus bersama perempuan, yang katanya partai Islam. Lihat mau merubah begitu. Pasti korupsi, sewot. Asli. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya lainnya pasti korupsi, sewot. Iya. Bagaimana kalau kayak kan biasanya ada pemilu gitu. Kemudian kita bersatu dengan mengumpulkan satu atau mencalonkan satu agar imam ma'adum, ada imam utama kita itu bukan sampai jadi ke orang lain. Itu apakah satu bentuk semacam melengsarkan atau seperti apa? Orang lainnya maksudnya bagaimana? Non muslim. Ya mungkin kita bisa ambil contoh yang waktu dulu kasus 212 yang antara muslim dan yang tidak gitu. Nah, seperti itu apakah itu suatu bentuk yang membentuk kekuatan di khalayak umum yang sampai meresahkan itu? Tapi kasus itu pemimpin tertingginya muslim tetap. Dia kan cuma di antara wakil-wakilnya kan. Gubernur tertingginya kan muslim tetap. Kalau sampai ke taruhlah pemimpin tertinggi ada 2 orang, muslim dengan kafir, ikut nggak kita nyoblos ikut nggak? Cuma 2 nih, muslim kafir, ikut nggak kita nyoblos?
ikut nyoblos. Kalau jelas nih muslim kafir cuma 2, jelas kita akan ya sudah ambillah itu nyoblos untuk memilih muslim yang akan naik. Tapi ini kalau muslim semuanya muslim. 1-2-nya muslim. 1, 2, 3 muslim semuanya. Kita nyoblos dengan keyakinan bisa merubah negeri. Lebih baik kalau dia yang naik. Nanti kalau yang ini naik, negara akan A, B, C, dan D. Tidak bagus. Sudah sedikit menjadi dukun. Nanti kalau dia yang naik, dia negerinya akan A, B, C, dan D. Tatoyur, menganggap buruk terhadap seseorang gitu. Ini kalau dia yang naik, nanti negeri akan seperti ini, dan seperti ini. Harus ini yang naik. Dua-duanya kan muslim semua. Paham tidak? Kau dengan keyakinan, kalau yang ini yang naiknya lebih bagus, negara insya Allah lebih aman. Tapi kalau dia yang naik, bahaya kan? Tahu dari mana? Kalau dia naik bahaya. Nanti Indonesia ini menjadi Syiah semuanya. Kalau dia yang naik, dia naik nggak ada Syiahnya. Maksudnya Syiahnya ya begitu-begitu aja. Yang jadi pertanyaan itu. Kalau muslim kafir ya jelas kita ikut, ya sudah ambil suara untuk memilih muslim. Tapi kalau muslim semuanya udah buat apa lagi kita ikut-ikut nyoblos demikian? Apalagi kalau kita menganggap satu lebih baik daripada yang lain. Tahu dari mana? Satu lebih baik daripada yang lain. Akhirnya yang nggak dipilih, yang gagal temenan sama yang ini. Politik ya, politik. Apa politik? Uang, jabatan, sudah temenan akhirnya. Kayak itu musuh ribut debat ini itu kan. Soalnya jadi temenan. Negara tetangga, ya nggak apa-apa. Serangan laut itu dimasukin, nggak apa-apa tetangga. Tuh ketika dia mau naik, ada terbatas, lain. Paham nggak? Kita naik, dirakul juga kan? Tetangga. Begitu. Pada ketipu nggak itu kita? Yang pada nyoblos. Paham nggak kira? Ada pertanyaan yang lain? Ingat kan? Itu belum waktu pencalonan, jaga semua negara. NKRI jaga, nggak boleh ada negara tetangga musik lautan kita. Paham itu? Ingat itu kan? Jaga. Dia sebagai kepala apa itu? Pokoknya ya kepala militer kali ya begitu. Ada orang masuk kapal-kapal kan? Negara tetangga, saudara-saudara kita. Begitu kan politik, maksud saya seperti itu. Sudah kita nih ngapain nyemplung-nyemplung ke yang seperti itu gitu loh. Bener gak sih? Ngapain itu 1, 2, nomor 1, nomor 2, sampai bawa hadis Nabi rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh lebih baik pada dunia besar, isinya ada 2 begininya. Kebayang nggak? Dan itu di zaman kampanye, kan parah itu. Coba saya sekarang nggak pernah lihat lagi itu 2 seperti ini di zaman ini, nggak pernah. Nanti di zaman kampanye tauhid terbagi menjadi 3. Nah ini nomor 3, lu coba nomor 3 gitu, masuk tangan begini loh. Sampai yang katanya salafi seperti itu. Kebayang nggak sih? Fitnah apa ini? Fitnah demokrasi itu. Nanti misalnya calon yang mereka ingin pilih lebih baik katanya nomor 1 tauhid 1 ini. 2 kalau nomor 2 rakaat salat subuh lebih baik pada dunia beserta isi. Tapi ada tangan 2 begini. Paham nggak antum? Jangan udah, nggak usah ikut-ikut ya. Demikian sudah. Dan demi Allah kebaikan kita bukan di tangan mereka, kita sendiri. Kita ingin baik ya. Kalau pemimpinnya ingin baik ya kita juga memperbaiki diri kita. Udah, jangan usah mikir-mikir. Kalau kasus tadi ini muslim kafir pemimpin tertinggi pemilihan, maka kita kaum muslimin pasti akan memilih yang muslim. Mau bagaimanapun dia, pasti kita harus memilih yang muslim. Nggak mungkin kita milih yang kafir. Dan usah ikut politik cuma kekuasaan. Banyak tipe muslihat. Kita nggak tahu, seakan-akan digambarkan bermusuhan, dia digambarkan bersaing keras, ketat. Entah mah, ya udah CS-an lagi. Kita ini yang pada nyoblos akhirnya yang tadinya nih firqah nih membesarkan yang nomor 2 ini kecewa, dicela akhirnya. Ya kebayang nggak itu? Yang tadinya baiknya nih kalau lagi ceramah lagi apa begini semuanya kan, foto apa begini.
Oh, nomor 2 nih, cinta pada Islam, bela Islam, jangan yang dengan ini. Oke, ketika yang nomor 2 ini yang mereka agungkan, nempel sama yang 1, dicela-cela yang nomor 2 media sekarang. Coba lihat sikapnya bagaimana. Itu bukan yang namanya fitnah seperti itu kan? Dibegokin akhirnya kalau musuhnya sama yang namanya politik dan lain-lain. Kita usah-usah tapi kagak paham masalah-masalah politik seperti itu. Sudah itu lebih pada jabatan, kekuasaan, nggak ada perbaikan Islam maupun nggak ada mereka niat-niat begitu. Mereka ingin mencari kekuasaan saja sudah, nggak ada mikirin akan ini akan itu, marbot diberangkatin umroh, marbot berangkatin haji, nggak ada dalam planning mereka, nggak ada seperti itu, lain bukan. Kalau ada pertanyaan yang lain, alam lah. Walaupun ada yang ada khilaf dalam masalah ini, tapi ini yang saya pandang nggak usah kita coblos-coblos yang demikian. Kalau keadaannya seperti tadi, lain kalau muslim dengan kafir. Ya kita di Manado bisa ada pemilihan kafir muslim, ya tetap udah nggak usah ikut aja, ngapain? Pemimpin tertinggi kita apa? Muslim kok sudah. Satu sisi kita di sini. Boleh nggak kita berislam? Gubernur sini, wali kota sini kafir kan? Non muslim bahasa halusnya. Tapi kita berislam boleh atau tidak? Boleh di sini, udah tenang aja. Para sahabat pun pernah mereka di kekuasaan orang kafir. Di kekuasaannya Raja Najasyi kafir kan? Di kekuasaan dia tuh. Dalam tampuk kekuasaan Najasyi, mereka hidup para sahabat tapi aman. Ibadah boleh, bebas dan lain-lain. Kita sekarang di sini musim gubernur pemilihan apa? Nggak usah ikut-ikut coblos-coblos. Tetap negara ini dipimpin oleh seorang muslim dan kita nggak ditindas kalau di sini. Kita tidak ditindas. Toh kalau yang naik di Manado kafir apa kita ditindas? Tidak. Kita kajian tetap berjalan. Sholat berjamaah tetap berjalan. Apalagi ibu-ibu pakai kerudung dilarang di Manado? Enggak. Yang bebas juga nggak pakai kerudung didiemin aja. Intinya kan seperti itu. Toh kalau Islam nanti yang taruhlah yang Islam naik di Manado ini, apa yang akan mereka perbuat? Mau ngapain lagi coba? Cuma janji bikin masjid di kantor apa? Masjid banyak loh. Masjid di sini banyak tidak? Banyak masjid, sholat di masjid raya bisa, ya kan? Banyak masjid di sini. Betul tidak? Udah nggak usah ikut-ikut yang hal-hal seperti itulah. Apalagi kalau dilandasi keyakinan bisa merubah itu, bisa merubah. Kalau dia yang naik akan seperti ini. Tapi kalau dia yang naik akan buruk dan lain.